Oke, baik, kita akan coba jelaskan sedikit mengenai amortisasi utang. Ya, jadi amortisasi utang ini saudara harus kuat di materi anuitas. Anuitas yang kita bahas dengan amortisasi utang ini adalah anuitas biasa dan anuitas di muka. Ya, jadi amortisasi itu menurut definisinya adalah metode pembayaran di mana utang dibayarkan kembali melalui pembayaran periodik dalam jumlah yang sama. Jadi kita punya hutang, lalu kita bayar kembali lagi utang tersebut. Nah, pembayarannya tidak sekaligus satu kali, tapi melalui periode-periode tertentu atau berapa kali periode. Nah, misalnya saudara punya utang 5 juta, lalu saudara nyicil satu-satu, 1 juta, 1 juta, 1 juta, dan seterusnya ya, sampai terpenuhi hutang itu atau terlunasi utang itu semuanya. Nah, cicilan inilah yang dikenal dengan amortisasi tadi. Pembayaran cicilan atau metode pembayaran cicilan ini yang dikenal dengan amortisasi utang. Konsepnya itu menggunakan prinsip anuitas. Kita lihat langsung ke contoh, di mana contoh amortisasi ini adalah menggunakan anuitas biasa. Ya, di soal terlihat ada seeksekutif muda tanggal 1 Januari dia memiliki keputusan ingin membeli rumah. Ya, 2006 dia memiliki keputusan untuk beli rumah, di mana rumah ini harganya adalah 400 juta rupiah. Di DP yang harus dia bayar untuk beli 400 juta itu adalah 100 juta rupiah. Maka sisanya 300 juta dia gunakan bantuan pihak bank, yaitu melalui KPR dari sebuah bank. Di mana dia memperoleh bunga sebesar 18% PA atau per tahun 18%. Angsurannya sebesar 7.618.000 sekian ya, selama 60 bulan. Artinya kalau di sini ditulis ada bulan, 60 bulan, artinya cicilannya adalah bulanan ya. 60 bulan itu lebih kurang sekitar 5 tahun ya. Jika pada tanggal 1 Januari ia ingin melunasi kreditnya, berapa jumlah uang yang harus ia bayarkan. Jadi saat 2006 dia melakukan dia memutuskan untuk membeli rumah ya. Di tahun 2009 sebelum 5 tahun itu berarti ya dia ingin lunaskan semuanya ya. Tapi kita ingin tahu sekarang ini adalah bagaimana cara membuat tabelnya dulu ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan yang berapa jumlah yang harus ia bayarkan. Kita lihat cara membuat tabel amortisasi utang tersebut ya. Pertama kita lihat di sini cicilannya itu adalah 7.618.028 rupiah, 23 ya. Bunganya 18% per tahun. Berarti kalau bulanan kita harus cari 18% dibagi dengan 12. Saudara bisa hitung, silahkan di kalkulator. Nah, jika udah dapat, kita lihat di tabel berikutnya, di halaman berikutnya. Kita punya tabel, ada 5 kolom ya. Kolom pertama adalah periode, disimpul dengan itu kolom di A. Di kolom ke B-nya adalah besar angsuran, kolom C-nya adalah bunga, kolom D-nya adalah amortisasi utang. Sedangkan kolom terakhir, kolom E adalah saldo utangnya ya. Di periode ini tuh menjelaskan cicilan periode keberapa yang kita bayarkan. Jadi kalau periode 1 atau cicilan pertama, periode kedua cicilan kedua, periode ketiga cicilan ketiga. Jadi seperti itu ya. Jadi periodenya bukan tanggalnya yang kita tulis, tapi urutan pembayarannya atau kapan periode keberapa, waktu keberapa gitu ya. Lalu berikutnya di kolom B itu adalah besar angsuran. Tadi kita udah jelaskan di soal, besar angsurannya 7.618.028 rupiah, 28,23 rupiah ya. Lalu di kolom di besarnya angsuran ini kalau kita minjam pada sebuah bank, berarti dalam cicilan tersebut terkandung utang pokok, terkandung pula dengan yang namanya bunga ya. Jadi dalam yang sebesar 7.618.000 sekian ini, di situ udah masuk utang pokok dan bunganya ya. Lalu di kolom C itu ada bunga. Itu bunga yang kita bayarkan setiap bulannya. Sedangkan di kolom D ini adalah utang pokoknya. Jadi kalau saudara jumlahkan kolom C dengan kolom D, jumlahnya pasti sama dengan kolom B. Ya. Nah, sekarang kita harus tahu gimana cara menentukan nilai daripada kolom C dan kolom D. Kok bisa dapat sekian nilainya ya. Di kolom B itu udah pasti tahu jawabannya, semuanya sama cicilannya ya. Nah, saldo ini kita peroleh yaitu saldo sebelumnya atau saldo utang sebelumnya dikurangi dengan utang pokoknya. Utang pokok itu berada di kolom D yang kita sebut dengan amortisasi utang ya. Jadi utang pokok itu adalah amortisasi utang. Jadi kalau kita lihat di cicilan pertama, kita bayar uang ke bank 7.618.000 sekian. Artinya kita bayar bunganya 4.500.000, sedangkan utang pokok yang kita bayar hanya 3.118.000 sekian, ya.
Jadi saldo utangnya menjadi 300 juta dikurangi 3.118.000 sekian ini ya. Ini yang kita kurangi. Maka diperoleh 296.881.971,77. Nah, itu tinggal saldo utang kita. Jadi kita bukan berarti kita bayar 7 juta sekian cicilan ke bank lalu hutang kita berkurang 7 juta itu, tidak ya. Jadi utang kita berkurang sebesar amortisasi utang atau utang pokok ya. Rugi ya rasanya, berat kalau itulah yang namanya bunga ya, bunga bank tadi. Lalu berikutnya di cicilan, cara menghitungnya lagi ya, kita lihat cara menghitung bunga. Tadi kita udah tahu di soal 18% itu adalah besar bunga per tahun. Saudara hitung tadi besar bunganya per bulan udah dapat ya. Lalu kalikan dengan 300 juta saldo utang sebelumnya ya. Kalikan dengan saldo utang sebelumnya maka diperolehlah bunganya 4.500.000 ya. Saudara dapat 4.500.000. Lalu cara menghitung amortisasi utang ini adalah besarnya angsuran kurangi dengan besarnya bunga. Maka diperolehlah 3.118.000 sekian. Ini kalau saudara jumlahkan kolom C dengan kolom D, nilainya sama dengan kolom B ya. Lalu berikutnya cicilan kedua juga demikian caranya. Saudara bayar utang ke bank sebesar 7 juta sekian ya. Lalu saudara hitung bunga. Nah, cara menghitung bunganya adalah tadi bunga per bulan yang 18% bagi 12 tadi kalikan dengan saldo utang sebelumnya 296.881 sekian. Maka diperolehlah bunga 4.453 sekian ya. Dan untuk menghitung amortisasi utangnya cukup saudara kurangkan antara besar angsuran dengan bunga tersebut maka diperolehlah 3 juta sekian. Berapa besar saldo utangnya? 296.000 atau saldo utang sebelumnya dikurangi dengan utang pokok 3.164.000 sekian ya. Maka diperolehlah 293 sekian. Saudara bisa coba cek di kalkulator nanti cara menghitungnya, benar nggak hitungan saya ya. Nah, ini perhitungan ini sama seterusnya sampai di periode ke 60. Kalau ini kita lihat hanya 5 periode aja karena nggak muat ya. Nah, jadi ini cara menghitungnya atau cara membuat tabelnya ya. Kalau saudara ingin tahu berapa jumlah yang harus dia bayarkan sampai tanggal 1 Januari tersebut, berapa utang pokok ya, kita harus tahu dulu ya. Saudara bisa lakukan dengan cara membuat tabel ini. Saudara hitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Januari 2009 itu kira-kira 36 bulan pembayaran utang ya. Kira-kira 36 pembayaran hutang. Nah, di bulan ke-36 tersebut saudara hitung berapa saldo hutangnya ya. Maka di sini diperolehlah 152 juta sekian. Ya, saudara bisa bantu menggunakan Excel jika kerepotan menghitungnya sampai 36 bulan. Saudara bisa gunakan rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Maka 152 juta sekian ini itu akan berada di kolom saldo ke E. Di periodenya nanti adalah periode ke-36. Saudara bisa hitung nanti ya. Nah, ini cara menghitung dengan menggunakan rumus ya. Bisa juga cara singkatnya adalah mengetahui saldo periode ke-36 tersebut berarti saudara punya hutang sampai periode 36. Saya coba tuliskan di papan ya. Cara penghitungannya ini adalah di materi anuitas. Tadi cicilan kita adalah sebanyak 60 kali ya. Cicilan kita sebanyak 60 kali. Kalau kita bantu dengan tabel dengan garis, saya suka menggunakan garis. 60 kali itu adalah 5 tahun ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke, ini 6. Oke, ini adalah tahun, ada 5 tahun. 1 2 3 4 5 60 bulan. Ya, 5 kali 12 kan 60 bulan ya. Dia bilang bahwa di tahun ini adalah tahun 2006, kita anggap ini 2006, ini 2007 berarti, ini 2008 ya. Maaf, dia mulai dari di awalnya tadi 2006 ya. Ini 2006, aduh. Oke, ini 2006 ya, tahun 2006 sepanjang ini adalah 2007 sepanjang ini, lalu ini adalah 2008 ya. Ini adalah 2009, saya singkat di angka 9 dan 8. Jadi sampai 2009 Januari dia udah ingin melunasi utang sisanya yang di sini ya. Yang harusnya dia lunasi sampai 2011 berarti ya. Nah, berapa saldo utangnya di tahun ketiga ini? Nah, itu yang akan kita hitung ya.
Artinya di sini dia udah bayar utang sebanyak berapa bulan? 12 kali 3 tahun, 36 bulan. Sisa hutangnya berapa bulan lagi? Yaitu 2 tahun kali 12, berarti sisa hutangnya adalah 24 bulan lagi. Sisa hutangnya 24 bulan lagi. Makanya dihitung perhitungan rumusnya, kita bisa lihat berapa saldo pada periode ke-36 tersebut adalah N-nya kita pilih adalah N yang 24 tadi, yaitu N berapa kali hutang yang harus kita bayar. Ya, saudara bisa hitung, tinggal masukin angka-angkanya ya. I-nya adalah 0,015, yaitu diperoleh dari 18% dibagi 12 ya. Lalu pangkat min 24 gunakan kalkulator, maka diperolehlah hasil akhirnya 152 juta sekian. Sama ya dengan ini. Saudara lihat di tabel, nanti juga dengan menggunakan Excel nilainya akan sama dengan ini. Oke, itu untuk contoh menggunakan anuitas biasa. Lalu berikutnya kita lihat melanjutkan contoh sebelumnya. Tentukanlah besar pembayaran bunga selama tahun pertama, besar pelunasan pokok amortisasi utang selama tahun kedua, besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bunga pinjaman dinaikkan menjadi 21% PA. Nah, ini gimana cara menghitungnya lagi nih ya. Besar pembayaran bunga selama tahun pertama. Kalau kita lihat ini dia, atau boleh lihat yang gambar tadi. Saya hapus dulu. Terus saya bikin di gambar baru kali ya. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, terakhir 5 ya. Ini adalah tahun pertama. Jadi di sini tahun pertama. Yang ditanya berapa bunga yang sudah dia bayar selama 1 tahun tersebut atau 12 bulan tahun pertama tadi. Itu pertanyaan yang pertama. Ini dia kalau dilihat di gambar di sini ya 12 bulan tersebut. Nah, lalu berapa besarnya pembayaran bunga? Nah, cara menghitungnya ya, saudara bisa menghitungnya dengan menggunakan present value ya, present value, di mana tahun pertama adalah 12 bulan, berarti masih ada cicilan sebanyak berapa bulan lagi? 48 bulan lagi, karena kita kan 60 bulan tadi ya. Artinya saudara bisa hitung berapa saldo hutang di 1 tahun pertama ini. Ya, berapa saldo utang di tahun pertama ini. Berarti di sini adalah 48. Kalau menghitung saldo utang, saudara menggunakan N-nya berapa banyak hutang yang harus dibayar lagi sampai periode terakhir, yaitu N-nya 48. Makanya di sini di rumus ini kita masukkan N-nya adalah N-nya adalah 48, yaitu min N jadi min 48. Saudara gunakan I-nya 0,015 seperti tadi bulanan, saudara hitung maka diperolehlah 259 juta sekian. Artinya utang pokoknya di tahun pertama tinggal saldonya 259 juta ya. Nah, saudara bisa hitung berapa besar utang yang dia bayarkan selama 1 tahun pertama, yaitu 300 juta adalah besar utang totalnya, kurangi utang pokok, diperolehlah 40.662. Jadi selama 1 tahun pertama yang dia cicil 7 juta sekian-sekian 12 kali bulan, yang dia bayar hutangnya hanya sebesar 40 juta. Nah, sisanya itu adalah bunga ya. Nah, berapa besarnya cicilan yang dia bayar selama setahun tersebut? 7 juta sekian kalikan dengan 12, maka diperolehlah 91 juta. Artinya dia sudah mengeluarkan uang kepada bank selama 12 bulan atau selama 1 tahun pertama sebesar 91 juta sekian. Ya, 91.416.338,76. Dari total yang 91 ini, dia sudah bayarkan bunga di sana, dia bayarkan juga utang pokok di sana. Berapa besar utang pokoknya? 40 juta sekian tadi ya. Artinya di sini kita bisa hitung bunganya di tahun pertama, yaitu 91 juta sekian dikurangi utang pokok 40 juta sekian. Maka diperolehlah bunganya 50.753.473. Nah, itu cara menghitung besarnya bunga di tahun pertama. Ya, lalu yang B, besar pelunasan pokok selama tahun kedua. Nah, kita lihat di sini. Selama tahun kedua ya, dia yang minta berapa besarnya utang pokok selama tahun kedua. Kalau kita lihat gambar yang tadi, tahun kedua tentu yang ini, tahun kedua. Jadi berapa utang pokok yang dia bayar selama tahun kedua ini saja. Bukan mulai dari tahun pertama ya, tapi hanya setahun kedua ini aja. Nah, gimana caranya? Kalau pakai logikanya, saudara harus menghitung terlebih dahulu berapa saldo utang di tahun pertama, berapa saldo utang di tahun kedua ya.
Tentu di sini saudara bisa hitung selisihnya, itulah selisih utang pokok di tahun pertama dan tahun kedua, saldo utang di tahun pertama dan tahun kedua, saldo utang selisihnya, maka itulah yang kita sebut dia sebagai utang pokok yang dia bayar di tahun kedua. Ya, jadi di sini saudara harus hitung saldo utang di tahun pertama tadi udah dapat ya, saldo utangnya adalah sebesar 259 juta ya. Tadi kita udah hitung saldo utang di tahun pertama. Sekarang kita harus hitung saldo utang di tahun kedua. Artinya 36 bulan lagi hutang yang harus kita bayar. Makanya di sini saldo utang tahun kedua kita gunakan N-nya 36. Maka diperolehlah saldo hutangnya, setelah hitung nanti dengan kalkulator 210.719 sekian. Nah, kita bisa tahu berapa utang pokok yang dia bayar selama tahun kedua. Saldo tahun pertama tadi 259 juta. Setelah dibayar 1 tahun selama tahun kedua, saldonya berkurang menjadi 210 juta. Berarti selama tahun kedua dia udah mengeluarkan utangnya atau udah membayarkan utang pokoknya sebesar 48.617.260,74. Itulah utang pokok yang dia bayar selama tahun kedua. Simpel ya. Oke, lalu berikutnya yang ketiga. Besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bukanya dinaikkan menjadi 21%. Nah, ini gimana lagi caranya nih ya? Jadi kalau kita lihat di sini, kita ingin tahu saldonya di tahun terakhir, cicilan di tahun terakhir itu berapa nilainya. Artinya di sini 24 bulan terakhir berarti kan 2 tahun terakhir ya ini. Ya, mulai 2 tahun terakhir ini ternyata bunganya naik. Ya, bunganya naik tadinya 18% untuk di 3 tahun pertama, untuk 2 tahun terakhir naik menjadi 21%. Saudara hitung berapa bulanannya bagi 12 ya, nanti saudara hitung di kalkulator. Jadi cara menghitungnya ya, kita lihat di sini. Kita harus tahu dulu berapa saldo utang di tahun ketiga. Ya, di tahun ketiga ini kan jatuhnya adalah tahun ketiga ya. Ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga. Berarti saudara harus hitung tahun ketiga. Artinya pada saat N sama dengan 24 ya. Kita lihat di sini. Di sini udah dihitung N pada saat N sama dengan 24 ya. Tadi udah dihitung di pertama ya kalau nggak salah tadi, yaitu sisanya jika angsuran setelah 36 bulan di N24 itu nilai angsurannya adalah sebesar sebentar. Ini saya keliru nih. Ini 152 ini adalah di tahun pertama tadi ya. Enggak, bentar. Ini tadi udah kita hitung di awal. Nih tadi ya, N-nya sama dengan 24. Artinya di periode tahun ketiga saldo utang menjadi 152 juta. Ya, saudara harus melunasi utangnya sebesarnya mana tadi ya, ini di periode tahun ketiga saudara tinggal hutang yang harus saudara bayarkan 152 juta ya, seperti itu ya. Lalu berikutnya bunganya ternyata naik ya, bunganya ternyata naik menjadi 21%. Artinya cicilan saudara pun juga akan naik ya. Nah, gimana besar cicilannya, berapa yang harus dibayarkan? Caranya adalah hitunglah nilai A-nya atau besar cicilannya, dan I-nya naik yaitu 21% dibagi dengan 12, maka diperolehlah 0,0175 atau 1,75% per bulan bunganya ya. Jadi di sini bisa dihitung besar cicilannya dengan menggunakan rumus anuitas tersebut, diperolehlah cicilannya menjadi 7.841.49,20 rupiah. Jadi yang tadinya awalnya 7.600.000 sekarang naik menjadi 7.800.000. Oke, ini untuk amortisasi bunga biasa.